Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa di channel saya di materi AutoCAD. Oke, baik, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa perintah dasar terkait untuk dasar-dasar AutoCAD itu sendiri. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat teks ya di tab annotate di sini, kemudian ada multi-line text dan single line. Kemudian di video sebelumnya juga kita sudah mengenal apa itu match properties, kemudian cara membuat line weight, ketebalan garis ya, kemudian line type-nya juga kita sudah pelajari. Oke, di video kali ini kita akan coba belajar sedikit mengenal cara mengatur dimensi di AutoCAD ya, dimension, pengaturan dimension di AutoCAD ya, atau pengaturan dimensi yang ada di AutoCAD. Oke, pertama saya akan mengenalkan menunya ya. Menu dimension letaknya ada juga di tab home, di sini ada dimension ya. Di sini juga ada dimensionnya. Kalau saya klik seperti ini, keluar beberapa dimension. Ini ada linear, ada aligned, ada angular, kemudian ada air shell line, kemudian radius, diameter, dan yang lain sebagainya. Ini kita bisa ambil perintahnya dari tab home, kemudian di tab annotate juga ada ya. Ini lebih lengkap lagi kalau di tab annotate itu sendiri. Oke, perintahnya di sini ya, sama tadi yang ada di tab home juga. Kemudian di sini ada standarnya ya, standar teks yang nanti kita akan gunakan ya, menggunakan teks apa saja. Nanti kita bisa custom teksnya dulu ya. Pastikan Anda sudah melihat video sebelumnya cara membuat custom teks itu sendiri. Oke, jadi ini masih cuma ada dua. Ini ada annotatif dengan standar yang ada disediakan untuk jenis teksnya. Ya, di sini ya, seperti ini kita bisa lihat. Oke, seperti itu. Baik, terlebih dahulu saya akan membuat sebuah objek sederhana saja dulu. Ya, saya buat objek sederhana saja seperti ini. Saya buat kotak biasa saja. Ukurannya saya buat kira-kira 150,150 ya. Kemudian oke, sudah saya matikan gridnya dulu. Kemudian saya buat lagi ukuran 60,60. Enter. Oke, seperti ini ya. Ini saya move ke sini, nanti saya akan kenalkan sama perintahnya. Oops. Oke, ini saya geser dulu ke sini ya. Baik. Kemudian ini saya trim dulu ya. Saya trim seperti ini. Kemudian ini saya buat radiusnya. Saya akan buat radius menggunakan ini ya, fillet. Saya buat radius 20. Saya coba 20 ya di sini. Oke, baik. Nah, ini terbentuk radius 20. Kemudian saya akan buat lingkaran menggunakan diameter 10 ya. Saya buat diameter 10 saja. Oh, kecil ya. Saya buat diameter 20. Oke, diameter 20. Oke, baik, kira-kira seperti ini. Kemudian saya juga buat miring yang ini ya, seperti ini. Ini saya buat miring, saya tekan middle point-nya. Oke, saya bawa ke tengah. Oke, sudah. Anggaplah ada objek sederhana yang kita buat seperti ini. Kemudian saya akan buat lagi yang lebih kecil daripada objek yang ini. Oke, saya buat ke sini kira-kira 90 ya. Ke sini ya, ini objek yang lebih kecil lagi. Ini ke atas saya buat 15. Oke, ini saya buat ke sini 25. Ini 15.
kemudian ini 25, saya buat 25, ini 15. Oke, kemudian ini saya buat full seperti ini, sejajar ke atas. Oke, baik. Jadi ada dua objek yang berbeda seperti ini ya, ada yang untuk objeknya sangat besar sekali, ada yang seperti ini. Baik, pertama kita ke tab annotate ya, kemudian saya ke sini. Nah, misalnya kita ingin membuat dimensi lurus seperti ini ya, ini ada lurus dimensinya, kita bisa menggunakan linear ya, linear. Saya klik ke ujungnya ya, dari endpoint, kemudian saya buat ke endpoint lagi, maka seperti ini muncul hasilnya. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Cuman yang jadi masalah adalah ini teksnya belum terbaca ya, belum bisa dibaca ya, belum terlihat sama sekali karena ini skalanya masih kecil ya. Oke, saya zoom seperti ini, maka hasilnya belum ya. Kalau kita zoom perkecil seperti ini ya, maka hasilnya tidak terbaca sama sekali. Begitupun kalau kita mengukur untuk dimensi miring ya, seperti ini, maka belum. Begitupun kalau kita misalnya ukur archnya ini. Oke, maka seperti ini hasilnya kecil. Oke, ini saya akan hapus dulu, ini saya akan hapus juga, ini saya akan hapus menggunakan eraser. Baik, nah caranya kita setting, pertama saya ke menu dimension, ke sini ya, ini saya klik yang tanda panah kecil, maka akan keluar dimension style manager. Oke, dimension style manager. Kita bisa juga mengetik shortcutnya di keyword dengan kata kunci D ya, ini dim style, maka sama dimension style manager. Oke, kemudian ini yang standar kita duplikat ya, kita duplikat buat yang baru. Oke, saya buat namanya misalnya dimensi custom 1, saya buat dim custom 1 ya. Ya, dimensi custom 1 saya buat seperti itu. Oke, dan saya continue, maka akan muncul new dimension style. Pertama di bagian line, yang perlu teman-teman ketahui bahwa line itu sendiri adalah jenis garis yang ada di sini ya, jenis garisnya. Oke, ini adalah jenis garisnya nanti yang akan dirubah ya. Kalau saya rubah seperti ini ya, yellow, maka perhatikan di sini ada perubahan ya, ada perubahan seperti ini ke green. Oke, di sini ada perubahan ya, berubah jenis garisnya. Berarti yang dimaksud adalah garis yang ini ya, garis yang ini, kemudian garisnya seperti ini. Oke, kemudian ada line type. Line type itu adalah jenis garis ya, jenis garis yang kita akan gunakan. Ya, misalnya di sini kita akan menggunakan garis putus-putus untuk dimensinya. Kita tinggal masuk di sini ya, tinggal kita load jenis garis yang kita mau gunakan. Ya, seperti itu. Untuk sementara saya masih menggunakan yang by block. Ya, masih yang custom standar. Kemudian ada line weight. Line weight ini adalah ketebalan dari garis dimensi yang akan digunakan ya, ketebalan garisnya. Misalnya kita akan custom misalnya 0,05 ya. Oke, maka nanti ketebalan garisnya adalah 0,05 ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini saya langkai dulu ya, ada line spacing, kemudian ini juga saya langkai saja dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian color, kita masuk ke extension line. Extension line ini di bagian color ya, di bagian color. Extension line yang dimaksud adalah yang ini ya, garis yang ini, kemudian garis yang ini ya, garis yang ini, garis yang ini, garis yang ini. Ini namanya adalah garis extension line seperti ini. Oke, saya akan coba rubah warnanya ke red ya, ini berubah ke merah seperti ini. Baik, oke ya, seperti itu ya. Oke, ini sudah
berubah. Kemudian di bawahnya di sini ada line type xline 1. Ini jenis garisnya sama ya. Misalnya kalau kita menggunakan jenis garis yang putus-putus, ini tinggal kita rubah ya, jenis line type-nya xline 1-nya yang mana, xline 2-nya yang mana, nanti tinggal diatur di sini. Jadi ini tinggal kita masuk sini, kemudian tinggal load, maka akan berubah jenis garis yang extension line-nya. Tapi sementara saya akan langkai dulu yang ini, oke? Kemudian saya ke simbol. Oke, untuk sementara saya coba oke dulu ya, kita lihat hasilnya. Oke, saya set current. Ini ya, yang di custom 1 kita set current. Saya close. Oke, saya akan ukur dulu seperti ini ya. Oke, ini sudah ada perubahan, sudah garisnya sudah berubah seperti ini ya. Ini garisnya kita custom tadi ya. Cuman besar teksnya belum berubah. Oke, baru extension line-nya sudah, ini juga sudah, tinggal ini kita akan rubah jenis teksnya juga, kemudian jenis simbolnya. Saya kembali ke sini ke D, kemudian saya modify ya, artinya kita akan edit ulang yang ini ya, seperti itu. Oke, saya ke simbol yang dimaksud adalah yang di sini ya, dan nanti simbol yang di ujung sini ya. Ini simbolnya ya. Nanti kita akan lihat hasilnya di sini. Oke, saya akan coba rubah jenis simbolnya. Oke, sudah berubah ya. Ini jenis simbolnya. Oke, seperti ini. Oke, baik. Kemudian di sini ya, di bagian first ini saya rubah ya. Ini saja yang saya rubah. Kemudian arrow size-nya ya, ini kita bisa langsung merubahnya di sini ya, besarnya ini berapa ya kan, nanti tinggal kita setting di sini. Jadi arrow size-nya. Oke, baik. Atau saya akan coba dulu. Saya akan rubah menggunakan yang arrow size-nya. Saya misalnya saya buat 12 ya. Saya contohkan 12 saja dulu. Nanti kita custom kalau masih kecil. Jadi ini kita buat secara trial and error ya. Oke, 12 seperti itu. Ini sudah berubah. Untuk sementara ini saya rubah di bagian first-nya saja ya. Kemudian teks. Ya, teks itu tulisan ya. Teks itu adalah tulisannya ini. Kita akan ganti jenis teksnya. Saya ke teks. Baik. Tekstilenya masih menggunakan teks standar ya, teks standar. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba buat custom baru ya. Saya ke ini ya, titik N3. Oke. Maka muncul di sini text style. Kita coba buat baru ya. Style dim 1. Oke. Style saya buat namanya dim 1. Oke, style dimensi 1 kita buat seperti itu. Kemudian oke. Baik. Seperti ini ya, style dimensi 1, kemudian jenis teksnya kita rubah. Kita misalnya menggunakan jenis teks apa saja. Misalnya saya menggunakan agensi ya. Ini yang paling sering saya pakai, agensi FB ya. Tapi teman-teman bebas memilih jenis font yang ingin digunakan. Di sini ada banyak sekali macamnya ya. Tinggal teman-teman pilih saja jenis teks yang ingin digunakan. Oke. Ini sudah berubah ya, kita sudah membuat jenis teksnya. Oke, ini bisa kita bold ya, sebentar saya tidak bold saja. Saya buat set current, kemudian yes, kemudian close. Oke, sudah ada pilihan di sini adalah style dim 1. Oke, style dim 1. Kemudian text colornya kita bisa merubah misalnya ke white ya. Anggaplah saya akan merubah warna putih ya. Ini tidak terlihat di sini karena simbolnya kita sudah rubah jadi 12 sampai ini kebesaran ya. Fill color ini kita abaikan ya. Text height. Nah, di sini kita akan mengatur text height-nya. Artinya ketinggian teks ya, besar teks yang ada di sini. Di sini tadi masih belum terlihat. Kita akan rubah ke sini. Kita coba 12. Sementara 12 dulu. Oke. Saya oke lagi ya, saya akan lihat hasilnya setelah saya atur di teks. Akan lihat hasilnya dulu. Oke, set current, close.
Oke, sudah ada perubahan ya, sudah berubah, namun ini masih terlihat masih sangat kaku sekali ya, masih kaku sekali seperti ini. Oke, teksnya juga kemungkinan ini kebesaran ya, ini kebesaran tinggi, ini juga kita masih bisa setting lagi. Oke, D enter, saya ke modify, kemudian saya ke simbol dulu ya, ini kebesaran simbolnya. Saya ke tag ini, saya coba buat simbolnya di 8 saja. Oke, kemudian untuk yang di teks ya, yang di teks itu saya buat sekitar 9 saja dulu sementara ya, karena kebesaran tadi. Kemudian di sini tadi ada beberapa angka di belakang koma, kita akan rubah di bagian primary unit. Oke, ini kita rubah ke 0,0 saja dulu. Oke, ini sudah berubah ya. Oke, saya akan oke. Sekarang close. Oke, sudah ada perubahan ya, sudah berubah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya misalnya ini kita akan merubah posisi teksnya ya, misalnya kita akan bawa ke atas, dia tidak di posisi tengah seperti ini. Oke, caranya saya ke dimension, modify ya, kita ke menu text ini ya, yang vertikalnya saya buat ke outside, ini posisinya berubah ya. Kemudian di sini offset from dim line, kita bisa memberikan jarak dari garis lain yang ada di sini. Misalnya kita bisa memberikan misalnya 0,5. Oke, saya oke dulu. Oke, set current, close. Oke, berubah ya. Nah, ini kita bisa kasih jarak lagi, D enter, baik, saya modify, kemudian ke mana tadi, ini sudah ya, ke masih di bagian teks, ini coba saya buat 1,5 ya, 0,5. Oke, sekarang close. Oke, ini sudah agak jauh. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini saya akan tambahkan sedikit garis ke atas ini ya. Sini, ini juga saya akan tambahkan sedikit garis ke atas ini. Kemudian D enter, kita tinggal main di situ. Modify, saya ke line. Ini posisinya di bagian extension line. Oke, ini ya, tinggal kita rubah di sini ya. Misalnya saya tambahkan 5. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada muncul ya, 5 ke atas. Oke, ini sudah terlalu terlihat kaku. Oke, kita akan lanjut di dimensi sebelahnya. Ini tinggal kita continue saja di sini ya. Ini juga lewat seperti itu. Oke, saya kira sudah dipahami ya untuk sampai di sini. Ini sudah. Oke, ini kita bisa pendekkan misalnya kalau ini agak mengganggu. Oke, ini juga ini bisa dipendekkan dengan manual. Nanti kita bisa buat di video berikutnya untuk secara otomatis. Oke, seperti ini. Ini 30 ya. Nah, saya akan buat dimensi miring seperti ini. Oke, miringnya saya buat dulu seperti ini ya. Oke, kemudian yang lurusnya lagi saya buat dari sini ke sini. Oke, baik. Kemudian ini saya buat untuk radiusnya sekian ya. Oke, sudah. Kemudian diameter, kita bisa menggunakan diameter. Oke, keluar untuk diameternya. Oke, sudah seperti itu. Baik. Ya, oke. Sudah dipahami kira-kira ya. Jadi ini kita bisa custom ya. Jadi D enter, kemudian modify. Jadi ini tinggal di bagian lain. Jadi misalnya kita ingin rubah warna yang ini ya, tinggal kita ganti jenis garisnya ke, misalnya saya ke ini warna ini ya. Saya oke. Set current, close. Pastikan ini berubah ya. Nah, seperti itu.
saya D enter, modify. Jadi misalnya kita ingin rubah yang ini, oke, kemudian ke misalnya kuning, yellow, atau kita mau agak gelap warnanya bisa kita tinggal pilih di sini saja. Oke, ini agak gelap masuk seperti ini ya. Kita coba kasih warna agak terang ini, seperti ini. Oke, seperti itu. Ini juga masih bisa dipanjangkan, ini tinggal kita tambahkan misalnya 8 ya. Ini akan tambah naik kalau kita panjangkan. Oke, sekarang plus. Oke, ini bertambah panjang ya, seperti itu. Oke. Kemudian jenis teksnya pun kita bisa rubah lagi ya, D enter, modify. Di bagian teks ini kita bisa buat custom yang kedua. Saya buat new ya, style 2, saya buat namanya style 2. Oke, saya cari jenis teks yang lain. Ini saya tinggal tekan tanda panah bawah ya, saya akan coba cari yang jenis teks yang sesuai keinginan ya. Oke, ini ya, tinggal kita rubah di sini. Oke, nah ini kita cari yang, nah misalnya yang teks seperti ini ya, kita mau pakai ini ya, sudah ada jenis teksnya style 2, saya set current, yes, plus. Oke, kita coba ganti ke style 2 ini ya, rubah dan oke. Oke, baik, maka sudah keluar seperti ini. Jadi ini tinggal kita ukur lagi ke sini. Baik, ini sudah keluar ya. Nah, misalnya ini kita mau buat posisinya dia ke arah vertikal juga ke atas seperti ini. Ya, posisinya terbalik ya. Misalnya dia kita mau kasih lurus searah dengan garisnya, ini kita bisa merubahnya. Ya, D enter, kemudian modify. Ini ke bagian teks. Ya, ini saya rubah posisinya ya, pastikan ini terlihat. Oke, set current plus. Oke, sudah berubah seperti ini posisinya. Oke, kalau ini kebesaran, nanti tinggal kita turunkan nilai teksnya. D enter. Oke, saya modify. Simbolnya pun kita bisa merubah misalnya ke dot small. Ini ya, dot small berubah atau apa saja misalnya ini. Oke, ini sudah berubah. Jadi jenis teksnya kita bisa turunkan nilainya misalnya 7. Oke, set current close. Oke, nah ini sudah berubah ya, seperti itu. Untuk pengenalan terkait observasi. Ini masih panjang materinya ya. Pastikan kita memahami yang dasar-dasar dulu ya, yang buat seperti ini. Ya, misalnya kita mau buat jenis teksnya ini putus-putus yang di ujung sini, ini kita tinggal rubah di bagian modify, kemudian lines. Ini tinggal kita rubah dan kemudian load, kita load saja. Misalnya saya pilih yang ini ya, 1. Oke, saya pilih. Oke, ini juga saya tinggal pilih yang ini, saya coba cek jalan. Oke, ini sudah berubah ya, putus-putus. Ini juga seperti ini. Oke, seperti itu cara buatnya. Jadi ini tinggal kita draw saja, ini ke sini berapa ukurannya ya. Oke, jadi ini sudah keluar. Saya menurunkan sedikit ke sini ya. Oke, nah seperti ini. Baik. Jadi kalau kita ingin tambahkan lagi sedikit keluar offsetnya, D enter, modify. Ke bagian teks ini tinggal kita masukkan misalnya 3. Oke, kita 3. Sekarang close. Oke, ini ya berwarna seperti itu. Oke, baik. Ini untuk materi dasar pertama. Oke, nanti di video berikutnya kita akan coba bahas lagi untuk pemahaman lebih dalam lagi untuk terkait masalah dimension.
Oke, ini nanti kita akan buat juga dimensinya ya, menggunakan custom yang lain. Oke, masih banyak yang perlu dipelajari untuk terkait masalah dimensi ya. Pastikan tunggu video saya di video berikutnya. Oke, saya kira seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.